Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Yasintus Peria, Maria Ogilviana Litwina Olo, Maria Mariana Abuk, Idi Junaidi Naliu. Check it out. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tujuan harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawabannya, sedangkan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawabannya yang terlibat merupakan pusat laba. Adapun tujuan penetapan harga transfer itu sendiri adalah untuk evaluasi presentasi divisi secara akurat, artinya tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Keselarasan tujuan berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Tetap terjaganya otonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen, puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Jenis-jenis metode transfer pricing. Terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer yang dapat dilakukan, yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, atau metode biaya plus, metode pembagian laba atau metode laba bersih transaksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan penentuan harga jasa korporat. Pada bagian ini akan digambarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembenahan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Biaya dari unit staf jasa pusat untuk mana unit usaha tidak memiliki kendali, seperti akuntansi pusat. Hubungan masyarakat administrasi dikeluarkan. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka itu semua biaya tersebut akan dialokasikan, dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Yang pertama, terdapat dua jenis transfer. Untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerimaan, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang diputuskan oleh unit usaha apakah dibandingkan atau tidak. Baik, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang administrasi harga transfer. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih tadi, khususnya tingkat negosiasi yang diizinkan untuk menentukan harga transfer, metode penyelesaian konflik dalam menentukan harga transfer, metode penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer, dan klasifikasi produk yang sesuai dengan metode yang paling tepat. 1. Negosiasi. Hampir semua perusahaan unit usaha negosiasi harga transfer satu sama lain, maksudnya harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer line. Yang kedua, Sudah apa? Salah tekan. Yang kedua,
arbitrasi dan penyelesaian konflik. Bagaimana rincinya peraturan penentuan harga? Mungkin ada kasus di mana unit-unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu produk harus dibuat unik untuk administrasi harga transfer. Terdapat tingkat formulatis yang luas dalam harga transfer. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak pendamaian. Akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain. Selain tingkat administrasi, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik: memaksa, membujuk, menawar, dan penyelesaian masalah. Baik, saya akan melanjutkan tentang klarifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Kelas 1 meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang ingin memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang memproduksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. B. Kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya secara umum. Ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil, produksi dengan peralatan umum. General Euphit, produk-produk kelas 2 ditransfer pada harga pasar. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih.